Fasilitas haji untuk para jamaah undangan Raja Saudi ini memang luar biasa. Kami menginap di Grand Coral Hotel di Mekah. Di Madinah kami menginap, kalau saya tidak salah, di Hotel Sufrah. Ya. Keduanya adalah hotel yang bagus. Kami makan prasmanan, makanan berlimpah, jenis makanan rasanya di jenis makanan apa saja ada, buah, susu, kue-kue itu berlimpah, sehingga bagi saya yang mungkin terbilang picky karena saya tidak makan kambing, saya tidak menyukai bagian kepala dan sebagainya, saya tetap bisa makan karena pilihan yang lain banyak. Saya sama sekali tidak menderita. Satu. Kedua, ketika di Mina dan kemudian ketika di Arafah, kami tinggal di tenda yang luas, ber-AC. Kami duduk dan tidur, masing-masing orang disediakan kasur tebal, empuk, mendapatkan pula selimut yang empuk juga. Makanan di tenda itu luar biasa banyaknya, dan yang sangat penting, air melimpah di tenda. Bukan hanya ada air, tetapi juga tersedia toilet, tersedia tempat wudhu dan kamar mandi, sehingga fasilitas ada, privasi terjaga. Ini penting saya katakan karena di Mina banyak jamaah lain itu yang antri air. Untuk berwudhu mereka antri, dan fasilitas berwudhunya sangat-sangat sederhana. Hanya ada semacam keran, ya, sudah sederhana, antri pula. Kami air melimpah, tidak perlu antri, sehingga saya tentu bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Tetapi kadang-kadang saya juga bertanya, saya ini beneran haji nggak ya? Karena selama ini yang terpikir, ibadah haji adalah ibadah yang sifatnya fisik, ibadah yang secara fisik itu berat. Karena itu kita diminta untuk banyak-banyak bersabar. Tapi yang saya alami ternyata segalanya serba mudah, segalanya serba enak. Ini beneran saya haji nggak sih? Lokasi tenda kami ketika di Mina itu juga sangat dekat dengan tempat melontar jumroh, ya. Jadi kami adalah salah satu tenda yang terdepan. Yang lebih depan dari kami itu hanya tenda-tenda bagi para petugas haji, seperti polisi, kemudian petugas paramedis, ambulans, dan sebagainya. Di belakang mereka kami. Nah, sementara jamaah Indonesia itu jauh sekali. Bahkan sebagian di antara mereka selepas tenda-tenda mereka itu selepas terowongan, sehingga jaraknya memang jauh. Saya jaraknya sangat dekat ke tempat pelontaran jumroh. Nah, dari sini saja ini sudah alasan kesekian untuk bersyukur ya, dan saya memang sangat bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa. Saya menyempatkan diri untuk observasi wilayah Mina. Jadi di luar jadwal lontar jumroh yang berombongan, kami masih diperbolehkan untuk keluar di Mina. Tidak seperti di Arafah, di mana kami betul-betul harus tetap berada di dalam kemah sepanjang waktu. Nah, di Mina kami masih diperbolehkan untuk keluar. Saya keluar.
saya coba untuk melihat-lihat sekitar. Dari situlah saya melihat bahwa untuk berwudu saja tidak semua jamaah mendapatkan fasilitas yang mencukupi. Ada yang terpaksa antri berwudu di luar perkemahan mereka. Saya tidak tahu apakah di perkemahan mereka terdapat fasilitas atau tidak ada fasilitas. Tapi yang jelas ada cukup banyak orang yang kemudian antri di luar. Selain itu, dari jalan-jalan itulah saya bertemu dengan beberapa jamaah haji mukimin asal Indonesia. Jadi jamaah haji dari warga negara Indonesia yang sedang bekerja di Saudi. Mereka mendirikan tenda-tenda kecil semacam dom gitu ya. Dan tenda-tenda kecil ini menempel pada tenda-tenda besar. Mungkin tenda-tenda rombongan, entah dari negara mana. Termasuk mereka menempel di sekitar area kami. Sekitar tenda besar kami itu ditempeli oleh beberapa tenda-tenda kecil. Sebagian diantaranya ternyata adalah jamaah haji Indonesia dari warga Indonesia yang sedang bekerja di sana. Meskipun makanan di hotel itu melimpah ruah, jumlahnya banyak, ragamnya juga banyak. Tentu masakan Indonesia memang tiada duanya, ya. Apalagi masakan Jawa Timur, wow, luar biasa. Nah, saya udah rindu dong dengan masakan Indonesia, masakan Jawa Timur. Pada akhirnya saya mencari tahu di mana untuk mendapatkan masakan Indonesia. Dengar, cari tahu, sampailah saya ke suatu waktu itu kalau saya tidak salah ke suatu warung Indonesia menyajikan bakso dan sate. Saya sempat datang ke sana, sempat makan juga. Tentu oke. Jauh lebih nikmat makan masakan tersebut daripada masakan hotel yang agak di luar selera saya. Meskipun saya tidak mengatakan tidak enak, enak tentu, tetapi seleranya saja yang kebetulan berbeda. Nah, tapi pengalaman makan masakan Indonesia yang lebih lezat lagi saya dapatkan di subuh hari. Jadi waktu itu saya selesai sholat subuh, pulang kembali ke hotel. Di dalam perjalanan ternyata sudah banyak orang yang jualan di tepi jalan. Jualannya macam-macam, mulai dari kurma, kemudian pacar ya, inai, kemudian balon, pakaian, termasuk ada 3 orang wanita. Dari perawakannya saya merasa sepertinya orang Indonesia nih. Saya sapalah menggunakan bahasa Indonesia, coba-coba siapa tahu dijawab. Ternyata mereka menjawab, berarti benar memang mereka adalah orang Indonesia. Mereka berjualan nasi campur. Enak sekali nasi campurnya. Jadi seperti seperti makan masakan rumahan. Enak sekali. Jadi itu adalah makanan Indonesia yang saya beli di Arab Saudi yang menurut saya paling enak. Tapi tidak lama setelah saya beli, mereka pada kocar-kacir. Ternyata petugas entah kepolisian, entah semacam Satpol PP, saya tidak bisa membedakan mereka. Petugas datang untuk membersihkan area tersebut. Jadi istilahnya mereka adalah para PKL di sana, PKL subuh. Yang agak terang sedikit, mereka sudah harus pergi. Mereka diobrak lah istilahnya. Mereka diminta untuk segera, bukan diminta, mereka dipaksa untuk segera pergi. Dan begitu para petugas itu datang, memang orang segera semburat, segera kocar-kacir menyelamatkan diri. Saya kembali ke hotel dengan masakan yang ternyata sangat lezat itu. Pengalaman serupa saya alami di Madinah. Jadi sama, sholat subuh,
pulang sholat subuh, banyak pedagang kaki lima yang menawarkan mulai dari kerudung, berbagai macam kain. Saya melihat-lihat tentunya, saya ingin merasakan suasananya. Tidak lama, belum sempat saya membeli, kembali petugas datang dan mereka kembali buyar ya. Intinya adalah bahwa baik di Makkah maupun di Madinah, PKL itu ada. Terutama mungkin PKL musiman ya, karena musim haji jutaan orang datang, tentu terlalu sayang untuk disia-siakan. Ini kan ladang rezeki juga, sehingga mungkin mereka mencoba mencari kesempatan lah. Kalau bagi saya sih oke-oke saja. Mungkin bagi petugas tentu lain ceritanya ya.